Oke, sudah. Yuk, oke. Terakhir kan sampai sini yang tentang peluang kejadian bersyarat yang ini ya. Ini syaratnya kalau kejadian A-nya muncul, tapi yang duluan diminta muncul tuh si B-nya. Jadi ada kedua kejadian A sama B. Ya, kayak kemarin ini, contoh soalnya. Ya kan? Contoh soalnya itu kan dia mintanya kejadian A-nya itu muncul angka 1. Lalu kejadian B-nya muncul jumlah kedua dadu kurang dari 4. Tapi dua kejadian ini terjadi karena si B-nya duluan keluar gitu. Diharapkannya si B-nya yang duluan keluar, bukan yang A-nya. Ya. Nah, sekarang ini kan kemarin kita udah latihan. Ini kan kemarin si B-nya muncul duluan. Nah, coba adik-adik cari tariaka bandar kopi ini di soalnya, lalu nanti kita coba cari kalau misalkan kejadian A-nya muncul duluan. Kalau ini kemarin kejadian B-nya muncul duluan. Nah, kebalikan konsepnya, pakai yang ini kemarin. Peluang muncul kejadian A dengan syarat kejadian B-nya muncul duluan itu pakai yang atas ini ya. Yang ini. Oke. Jadi ingat, ini tentang kejadian A, tentang kejadian A dan kejadian B. Nah, yang paling atas itu dua-duanya diharapkan muncul, tapi yang duluan muncul itu si B ini. Maka pakai konsep yang ini. Tapi kalau misalkan kayak tadi A dan B-nya yang diharapkan muncul bukan si B tapi si A, baru kita pakai konsep yang di bawah ini. Peluang muncul kejadian B dengan syarat si A-nya duluan keluar gitu. Ya. Kalau ini A iris B dibagi peluang B, ini A iris B dibagi peluang A. Ya. Irisan dibagi dengan peluang yang duluan muncul, yang diharapkan muncul duluan. Dicatat dulu aja, nanti kita coba latihan ya untuk soal yang ini ya. Ada yang baru join lagi kayaknya. Bentar ya. Ingin masuk. Oke. Jadi kalau kemarin kita belajar dua kejadian A dan B yang diharapkan muncul duluan, itu si B-nya. Sekarang kita belajar sama kedua kejadian yang terjadi, tapi yang diharapkan muncul si A-nya. Ya, yang diharapkan muncul duluan si A. Oke. Saat ini kita bandar ganti ya. Jumlah peluang. Oke. Kalau udah dicatat boleh ini ya, boleh kasih tahu ya. Nanti kita kabar kasih lihat Pak. Soal yang ini kita, yang kemarin kita balik. Oke. Nah,
Sekarang kita lihat soal. Ada yang mau bacain? Ada yang mau bacain soal? Silakan. Ada yang mau membacakan soalnya? Boleh. Ya. 2 buah dadu berisi 6 dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya jumlah kedua dadu kurang dari 4 dengan syarat kejadian munculnya angka 1 untuk dadu kedua terjadi lebih dahulu. Nah, kalau kemarin kita nyari angka satunya, munculnya angka 1 di dadu kedua, itu duluan yang mau kita cari, tapi yang duluannya adalah syaratnya eh, apa? Dadu kurang dari 4 yang duluan keluar. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik dari yang kemarin. Kalau kemarin dapatnya itu 2/3 peluangnya. Ini ya, kita dapat ya. Kalau misalkan dia muncul angka 1, tapi yang duluan keluar itu jumlah dadu kedua kurang dari 4, itu 2/3. Nah, kalau kita balik, dia berapa? Kita mau cari jumlah kedua dadu kurang dari 4, peluangnya berapa, tapi syaratnya muncul angka 1 untuk dadu kedua terjadi lebih dahulu. Ya. Maka kan kalau kayak gini berarti si A-nya, kejadian A-nya kan, kita balik ya berarti ya, kejadian A-nya kan yang diharapkan jumlah kedua dadu kurang dari 4. Berarti A-nya itu isinya pasangannya 1, 2, betul? 2, 1. Ada lagi yang kurang dari 4? Selain berdua ini? Jumlah dadu kurang dari 4. Pasangannya berarti 1 dan 2, 2 dan 1. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak pasangan lain yang kurang dari 4? Dadu kurang dari 4. Jumlah dadu kurang dari 4. Ini kejadian A-nya. Ada dadu yang lain nggak pasangan yang kurang dari 4? Satu-satu mungkin nggak? 2 buah dadu berisi 6. Jumlah kedua dadu kurang dari 4. Satu-satu mungkin nggak pasangan? 1 dan 1. Mata dadu pertamanya 1, mata dadu keduanya 1 gitu. Mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi ini pasangannya ada 3 ini. Jadi jumlah kedua dadu kurang dari 4 itu ada 3. Ini NA-nya ada 3. Maka peluang A-nya kan berarti 3 per NS-nya kan 2 dadu 36. Di 3/36 aja dulu ya. Nggak usah disederhana. Nah, sekarang coba lihat peluang B-nya. B-nya kan muncul angka 1 untuk dadu kedua. Kejadian muncul angka 1 untuk dadu kedua. Kalau misalkan kita lihat kemarin di ruang sampelnya, khusus dadu kedua yang kolomnya itu 1 semua belakang. Kira-kira ada berapa? Pasangannya dulu aja yang B ya. Misalkan, contohnya begini. Fokusnya di dadu kedua.
Kalau dia satu pasangannya dadu keduanya ini kan satu mata dadu. Lalu misalkan kayak ini juga 2 1. Ini kan mata dadu keduanya juga satu. Lalu berapa lagi? 1 1 2 1. Pokoknya yang mata dadu keduanya satu aja. Berapa lagi kira-kira? 1 1 2 1. Terus berapa lagi kemungkinan kejadian? Kemungkinannya berapa lagi? 3 1 mungkin ya. Pokoknya yang angka dadu keduanya itu satu aja. Yang angka dadu pertamanya mah bebas aja, mau angka berapa. Berarti 41, 51, dan 61. Sampai sini bingung nggak? Kemarin ini udah kita bahas sih. Jadi banyak kejadian B-nya, ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka peluang B-nya berarti 6/36. Sekarang kita cari yang beririsan. A beririsan sama B. Beririsan itu berarti cuma yang sama antara kejadian A dan kejadian B. Mana yang sama? Yang sama berarti ini ya. 21 sama 11. 12 enggak, karena di B enggak ada 12. Pasangan 1 dan 2 enggak ada. Berarti ini sama ini beririsan sama si juga. Berarti A iris B-nya berarti 11 sama 21. Maka NA iris B-nya berarti 2. Sampai sini bingung nggak? Kita cuma balikin soal yang minggu lalu. Kalau minggu lalu yang kita cari peluang dadu satunya. Tapi sekarang yang kita cari adalah peluang jumlah kedua dadu kurang dari 4, tapi syaratnya dadu yang kedua mata satunya itu lebih keluar 2. Sampai sini dulu deh, bingung nggak? Yang bingung boleh kasih tahu bingungnya di mana. Jadi kalau nggak, udah ini kabar lanjut kalau udah nggak bingung. Aman sejauh ini? Aman? Oke. Aman ya, Sam? Karena kemarin kita tinggal bolak-balik aja sih. Yuk lanjut yuk. Berarti sekarang tinggal nyari peluang A iris B-nya. Peluang A iris B berarti hasilnya adalah 2 per berapa nih? 36 ya. Oke, maka peluang A A garis B itu berarti peluang A iris B dibagi dengan yang duluan keluar berarti si peluang B ya. Peluang B. Oke. Nah, peluang A iris B-nya kan 2/36 dibagi dengan peluang B-nya 6/36. Kalau pembagian pecahan gimana jadi? Dibalik. Dapatnya berapa? 2/6. Jadi seperti itu. Ini lagi sakit nih. Oh, enggak juga. Oh, sedih Emang banget. beda suaranya? Sedih banget suaranya. Oke. Jadi dapatnya sepertiga ya. Kalau kita balik, jadi kemarin 2/3, ini malah sepertiga.
Di sini kita balik. Yang duluan keluarnya kita balik malah jadi lebih kecil keluar. Kemarin besar, 2/3 itu besar. Oke, nggak bingung kan? Enggak lah ya. Soalnya 3 bulan lagi kan kalian udah sebetulnya udah finish buat belajar. Bulan April kemungkinan kita PAJ. Ya nggak lama lagi lah kalian hitungan bulan udah masuk ke universitas atau mungkin ada yang kerja gitu. Jadi kita akan perpisahan deh sama kalian. Jangan sedih ya. Hidup kan gitu ya, harus ada ketemu, harus ada perpisahan. Cie. Ya kan? Nanti yang mau keluar negeri, semangat di luar negeri, yang tetap di Indo, yang tetap kerja di Indo, semangat ya. Udah? Oke, ya. Kalau udah, Kak Bandar nggak akan lama di sini, karena ini cuma membalikan posisi yang kemarin aja. Sekarang kita masuk ke ini, peluang kejadian pada pengambilan contoh. Nah, nanti case-nya kita lihat seperti apa. Yang jelas yang pertama itu dari part yang ini. Itu kita belajar peluang pengambilan contoh dengan pengembalian. Misalnya case-nya gimana, Kak? Misalkan gini, kita udah ngambil kartu remi. Kartu remi itu kan misalkan kemarin NS-nya 52. Gitu ya. Oke. Nah, misalkan Kak Bandar dari 52 ini, ya, kejadian A pertamanya itu Kak Bandar mau ambil atau ngarepin keluar dari kartu remi itu kartu kartu as yang keluar. Kartu as keluar. Nah, kartu as dalam kartu remi itu ada berapa? Jumlah kartu as dalam kartu remi itu ada berapa? Ada berapa sih? 4. Oke, berarti ini ada 4 ya. NA-nya berarti ada 4. Nah, lalu ada kejadian B lagi yang Kak Bandar harapkan. Misalkan angka kartu angka 5 merah, berwarna merah keluar. Ya. Tapi sebelum kejadian B ini dikerjakan, kartu kejadian A ini udah keluar nih. Nah, yang udah keluar itu Kak Bandar balikin lagi ke sini. Tadinya habis kejadian A, udah keluar semua kan? Misalkan yang keluar berarti kalau dikurangin NA berarti jadi 48 kartu. Habis kejadian A itu, NS-nya nggak jadi 52, tapi jadi 48, karena A-nya udah keluar. Nah, tapi kalau contoh dengan pengembalian, si kartu yang kejadian dikeluar di A itu Kak Bandar balikin lagi, maka NS-nya tetap 52 gitu. Barulah nanti dari situ diharapkan lagi si B-nya keluar. Jelas nggak? Jadi dari 52 kartu diharapkan 4 kartu as ini keluar, ya kan? Nah, udah keluar, berarti yang udah keluar itu tadi kita masukin lagi ke dalam 52 itu. Gitu. Atau misalkan kartu as yang keluarnya cuma 1, tapi karena ada 4, berarti ini tinggal sebetulnya 51 kartu. Ini Kak Bandar tambahin ya, 1 kartu as keluar.
Berarti tinggal 51 kartu kan, kalau kejadiannya udah terjadi. Betul nggak? Kita ngocok kartu nih, kita harapin si kartu as keluar, mau warna apa aja, mau merah, mau hitam, sama aja. Kita nggak masalah, yang penting kartu asnya keluar gitu. Nah, berarti kan tinggal 51 kartu, kalau satu kartu as sudah keluar. Bener nggak? Sampai sini aman? Ada yang bingung? Satu kartu remi itu 52 kartu. Kita mau coba cari peluang satu kartu as keluar. Berarti kan kita butuh satu kartu as yang keluar kan. Nah, setelah kartu asnya satu keluar, kita mau ngambil kejadian B lagi nih. Angka 5 warna merah keluar. Tapi sebelum kejadian B berlangsung, kartu as yang tadi udah keluar, itu kita masukin lagi ke tumpukan kartu yang awal. Gitu. Paham? Paham, Kak. Paham ya? Jadi Kak Bandar harap ini ada kata-kata pengembalian. Jadi kartu peluang yang udah keluar itu dibalikin lagi gitu. Nangkep ya? Jadi sampelnya balik lagi semua ke NS-nya. Jadi sebetulnya nggak ada perubahan dengan NS-nya untuk kejadian kedua. Uang sampel. Bisa. Nah, karena pakai konsep ini, maka peluang dengan pengembalian contoh itu simbolnya PE, itu sama dengan NA per NS. Ya, peluang E-nya. Nah, peluang E1 itu tadi yang A ini dikali dengan peluang E2. Nah, berarti kan ini PA-nya kita cari dulu. Misalkan PA-nya berarti ini 4/52 ya, karena 4 kartu as, yang diharapkan kan keluar satu kartu as. Lalu kita cari dulu B-nya, NB-nya. Angka merah, angka 5 berwarna merah. Dalam satu kartu remi, angka 5 yang warna merah ada berapa? Ada berapa kartu? Dalam satu tumpukan kartu remi, angka 5 yang merah, itu ada berapa? Jangan lupa, satu seri kartu remi itu selalu ada 4. 2 merah, 2 hitam. 2. 2. Berarti NB-nya ada 2 ya, ada 2 kartu. Maka peluang B-nya berarti 2/52. Nah, kalau kita pakai konsep yang ini, maka peluang E-nya tadi, peluang A-nya itu kan 4/52. Peluang yang B-nya 2/52. Perhatikan di sini kenapa Kak Bandar pakai 52, karena yang tadi kartu asnya Kak Bandar masukin lagi. Jadi nggak ada perubahan dengan jumlah ruang sampelnya. Maka hasilnya berapa nih? Kalau mau disederhanain bisa, ini 4/52 itu sederhananya 1/13 bisa. Ini 2/52 1/26 bisa. Perkalian pecahan atas kali atas, bawah kali bawah. 4/52 tadi kita sederhanin ya, 1/13. 2/52 tadi 1/26. Nah, ini lebih sederhana yang bawah. 1 kali 1 berapa? 1 ya. 13 kali 2, 6. 388. 338. 338.
Oke, kalau sudah dicatat, itu tadi ilustrasinya Kak Bandar pakai kartu remi ya. Jadi kalian bisa nanti lihat kombinasi soalnya. Pokoknya syaratnya nanti ada kata-kata pengembalian atau dikembalikan. Biasanya clue-nya itu. Nah, oke, udah. Kalau udah kita mau lihat contoh satu lagi. Masih nyatet ya, Li? Gak apa-apa, kalau masih nyatet, catat aja deh. Kemungkinan PAJ kita di awal April ya, adik-adik ya. Karena akhir Maret itu masih suasana Idul Fitri. Idul Fitri itu kan perkiraan di tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Dan baru-baru aktif mungkin di tanggal 20 berapa lah gitu ya, lupa kapan. Jadi kemungkinan PAJ-nya di awal April. Jadi kalian persiapkan. PAJ itu yang bikin soalnya tutor-tutor pewaris bangsa. Kalau kemarin kan TKA kan itu kan sebagai syarat mengganti uji kesetaraan ya. Dan itu kan buat kalian pakai bekal untuk ke jenjang selanjutnya. Nah, kalau PAJ itu menentukan apa ya, kalau bisa dibilang kelulusan ya. Jadi nanti report hasil belajar kalian, hasil selama kalian di pewaris bangsa dari kelas 10 sampai 12 itu wajib kami report ke Dinas Pendidikan. Jadi harus ada laporan asesmen seperti apa dibikin di pewaris bangsa. Sama seperti tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu itu bedanya cuma nggak ada uji kesetaraan aja atau TKA karena peralihan menteri kan. Angkatan yang tahun lalu itu peralihan menteri, jadi nggak ada uji kesetaraan atau TKA. Baru angkatan kalian ada lagi TKA. Terakhir uji kesetaraan itu untuk angkatan 2 tahun lalu di atas kalian. Oke? Ya. Gitu ya. Oke, ada yang mau bacain? Oke, saya silakan saya. Misalkan dari satu set kartu remi akan diambil sebuah kartu sebanyak 2 kali secara berurutan. Berapa Oke. peluang kejadian terambil kartu as pada pengembalian pertama dan kartu king pada pengembalian kedua? Pengambilan. Pengambilan. Pengambilan Iya. kartu kedua kalau kartu yang diambil pada pengambilan pertama dikembalikan. Jadi ada satu set kartu remi kayak tadi ya. Oke, ingat satu set kartu remi itu ruang sampelnya atau NS-nya 52 ya. Nah, dari satu set kartu remi ini akan diambil sebuah kartu sebanyak 2 kali. Diambilnya cuma satu kartu tapi 2 kali gitu maksudnya. Diambil sebuah kartu tapi sebanyak 2 kali pengambilan. Ya, pengambilan pertama itu diharapkan kartu as yang mau diambil. Lalu di pengambilan kedua diharapkan kartu king pada pengambilan kedua. Nah, tapi sebelum pengambilan kedua dilakukan, ingat tadi syaratnya. Pengambilan pertama itu dibalikin dulu. Gitu. Paham nggak? Angkep ya. Jadi kejadian A-nya diambil satu kartu as. Oke, tadi kita udah cari ya. Untuk kartu as berarti N peluang A-nya ya. Tadi hampir sama dengan yang contoh kabar dari berarti ya. Diambil cuma satu kartu as. Jadi peluang A-nya itu 1/52. Oke, udah dapat nih kartu asnya, satu keluar. Nah, mau ngambil ke pengambilan kedua. Maka yang tadi yang satu kartu as itu, balikin dulu ke
susunan kartunya. Gitu. Maka kejadian B-nya kan berarti kalau ada kartu king dalam kartu remi itu ada berapa seri sih? Kartu king dalam satu kartu remi itu ada berapa seri? Ingat satu kartu remi itu selalu ada 4 seri, ya. 2 merah, 2 hitam. Berarti ini berarti satu kartu king ya. Oke. Ini sorry, 4/52 ini, sorry. Maka tadi ini 1/13. Oke, maka peluang B-nya berarti ini juga sama. Ada 4 seri kan, berarti 4/52. 1/13 itu. Maka kalau peluang dengan syarat pengambilan pertamanya dibalikin, berarti peluang A kali peluang B aja. Peluang A kali peluang B. Ini 1/13 kali 1/13. 1 kali 1 itu 1/13 kali 13, 169 bukan? Kota bandar yang salah. Bingung nggak dengan yang case ini? Pokoknya ingat kalau ada kata-kata pengembalian baru pakai konsep yang ini. Jadi kejadian pertama dibalikin dulu lagi ke dalam kartunya, baru diambil kejadian kedua gitu. Sudah. Ada pertanyaan? Oke, ada yang mau bertanya? Ada? Aku mau nanya Kak, jadi umumnya tuh nanti di soalnya tuh nggak bakal dikasih keterangan lebih detailnya gitu ya kan? Jadi kita harus hafalin, misal ada berapa kartu merah sama kartu hitam gitu ya? Iya, betul. Harus tahu satu kartu remi itu berapa seri, gitu. Jadi ingat aja pokoknya satu kartu remi itu ada 4 seri, 2 merah, 2 hitam. Merahnya apa aja? Love sama lupis kalau dibilang ya. Lupis itu persegi yang kebalik gitu loh. Terus kalau yang hitam tuh keriting sama sekop biasa itu. Pokoknya ingat yang ini aja. Ingat ya ini nih. Ya, nah ini nih. Ingat ya seri ini. Nah ini. Ini kan 4 seri nih, 2 merah. Merahnya yang lupis sama yang love ini kan. Yang hati. Yang hitamnya keriting sama sekop. Nah, masing-masing seri ini ada 13 kartu. Dari angka as itu angkanya 1 ya. As itu dalam kartu remi itu 1 hitungannya. Jadi dalam kartu remi itu nggak ada, ini misalkan kan king skop atau king love. Nggak ada 1 love, nggak ada kartunya. Yang ada adalah as love. As itu hitungannya 1.
Di kartu remi as itu selalu satu hitungan. Ya, nangkep nggak? Nilainya si as itu cuma satu. Oke? Oke, Lalu Kak. dari dari as sampai 10 berarti kan ada 10 kartu. Terus yang dibilang sebagai topnya 3 kartu leader itu si Jack, si Queen, sama si King. Jadi tambah 3 kartu 10 tambah 3 itu berarti 13 kan. Dalam satu seri warna merah love itu berarti ada 13 kartu. Masing-masing berarti kali 4, 52. Sebetulnya ada satu kartu lagi yang kemarin Kak Bandar sempat bilang itu Joker. Joker itu nggak pernah dihitung sebagai peluang karena fungsinya Joker itu kalau kita punya kartu Joker gitu ya, kita tuh bisa menggantikan kartu siapapun. Joker tuh dalam satu kartu remi itu cuma ada 2, Joker merah sama Joker hitam. Gitu. Sebetulnya dalam satu kartu remi ada 54, cuman karena ada 2 Joker ini, karena fungsinya si Joker itu bisa menggantikan siapa aja, maka dia tidak gak dimasukin dalam ruang sampel. Gitu. Ya. Kalau kalian nonton kayak dulu ada film zamannya Kak Bandar sih, tapi itu God Gambler itu kalau kalian itu mereka biasanya bahas tentang kartu remi gini. Namanya udah gambler ya, berarti udah tentang apa? Yang kayak di ini ya, Macau gitu ya. Macau tuh biasanya ladangnya buat kayak gini, buat gambling, buat judi gitu. Orangnya bukan berarti kita tahu ini kita jadi suka main judi, enggak juga gitu, tapi untuk sekedar pengetahuan aja. Gitu ya. Tidak ada cita-cita kita buat jadi seorang ya lagu Roma namanya judi gitu enggak ya. Boleh. Oke? Jelas? Oke, kasih Kak. Oke ya. Jadi selalu ada 4 seri ini, satu seri ada 13 kartu. Totalnya 52 jadi ruang sampel. Oke ya, yuk kita absen yuk. Silakan open kameranya. Oke, 3, 2, 1. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Kasih Kak. Oh ya, buat yang Terima kasih, Pak IPA hari Kamis ada praktikum ya. Iya. Iya, jangan lupa ya adik-adik ya, Kak, buat yang IPA. tadi Kakak sempat senggol tentang apa? Fasilitator. Betul. Sosialisasi apa? Sosialisasi apa tuh? Iya. Oh, sosialisasi apa? Oh, minggu depan ada ini, ada tryout UTBK kalau kalian mau ikutan tanggal 18. Oh itu tadi tuh. Ah, Oh iya. Karena aku cuma iya. nangkep belakang-belakangnya doang, terus aku kayak setengah bingung gitu ngomongin apa. Oke, Iya. makasih Kak. Tryout UTBK tanggal 18 kalau kalian mau ikutan, itu kita bikinnya hybrid. Semuanya ini Pak Martua kayaknya lagi ngawasin yang tryout deh. Tadi soalnya yang aku tadi chat sama itu Vivi, katanya Pak Martuanya nggak ngomong apa-apa di Google Meet. Tapi kita cek dulu aja ya. Nggak ada tryout hari ini, nggak ada tryout. Minggu depan tryout UTBK-nya cuma sehari aja. Oh, Iya, nggak ada. Hari ini nggak ada tryout. Mungkin kayaknya beliau lagi di jalan mungkin, atau gimana, nggak tahu. Udah, makasih Kak. Oke, ya bye-bye makasih semua. Pak Bandar. Yo, sama-sama. Kak. Ya, oke. Izin keluar ya Pak Bandar. Iya, silakan. Semangat Jen. Semangat Jocelyn. Oh, ada Jen dan Jocelyn. Thank you. Oh, dari tadi mereka mendengar pembicaraan kita. Ana, thank you. Laras, thank you. Semangat David. Oke.